Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadir. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kudus, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, menyatakan bahwa segalanya Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu turut hidup, karena salib-Mu ku menang.
Ikiji katapat kali alamu laba tanda kali alamu
lama tanda tali alamosi. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua orang yang memerlukan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini kepadamu. Kami mohon agar Bapa di sorga mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia dari wabah virus corona dan dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohonkan hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon kiranya ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi para dokter, perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan kiranya mereka diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang menderita dan dalam kesusahan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Kami juga berterima kasih buat firman Allah. Kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan Engkau Tuhan telah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau Tuhan telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia
yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Teguhkan Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Tolonglah kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang mencoba merampas firman Tuhan dari hati kami, aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, teguhkan Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyinya cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan kembali kebenaran-kebenaran firman Allah mengenai karunia bahasa roh. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab 1 Korintus pasal 12. Kita akan baca ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Firman Allah berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Mari kita perhatikan beberapa kata dalam ayat ini. Yang pertama adalah kata penyataan roh. Penyataan roh ini sering disebut dengan istilah karunia roh kudus. Jadi pengertian yang benar mengenai karunia-karunia roh adalah penyataan roh. Penyataan roh kudus. Manifestasi roh kudus. Jadi yang disebut sebagai karunia iman sebenarnya adalah roh kudus menyatakan diri dalam bentuk iman. Yang kedua, saya ingin kita memperhatikan kata kepada tiap-tiap orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Artinya semua orang Kristen diberi penyataan roh. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi karunia Roh Kudus. Tidak ada yang tidak diberi. Kata yang ketiga yang saya ingin kita perhatikan adalah kata dikaruniakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Karunia adalah sesuatu yang kita terima gratis. Walau kita tak layak, tak pantas untuk menerimanya. Penyataan atau karunia roh tidak menunjukkan kesalehan atau kehebatan seorang hamba Tuhan. Penyataan atau karunia roh tidak menunjukkan kebenaran ajaran seorang hamba Tuhan. Penyataan atau karunia roh menunjukkan betapa besar dan agung dan mulia kasih karunia Tuhan. Kata yang keempat yang saya ingin kita perhatikan adalah untuk kepentingan bersama. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Penyataan atau karunia roh diberikan untuk kepentingan bersama. Yaitu untuk menjawab kebutuhan yang ada pada umat Tuhan. Penyataan atau karunia roh diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Penyataan atau karunia roh
diberikan bukan karena hamba Tuhannya hebat dan penuh urapan. Penyataan atau karunia roh diberikan karena Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya dan ingin menolong umatnya. Jadi bila dalam suatu kebaktian ada karunia roh atau penyataan roh, tidak ada alasan untuk bermegah atau memegahkan diri. Segala kemuliaan, hormat dan syukur harus dikembalikan kepada Tuhan yang telah menyatakan diri untuk membela anak-anaknya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Hari ini secara khusus kita akan membahas karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karena ini adalah karunia yang paling banyak ditanyakan dan diperdebatkan. Pertama-tama mari kita katakan bahwa sebenarnya ada berbagai macam karunia bahasa roh. Firman Allah berkata, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Kata bahasa roh dalam ayat ini sebenarnya adalah dalam bentuk jamak, yaitu bahasa roh. Dalam Alkitab bahasa Inggris versi King James Version, ayat ini berbunyi, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. Jadi dalam bahasa Inggris kata bahasa roh adalah diverse kinds of tongues. Berarti karunia untuk berkata-kata dalam rupa-rupa bahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak cuma satu macam saja. Bahasa roh itu ada banyak macam dan jenisnya. Karena tidak memperhatikan bahwa karunia bahasa roh ada banyak macam dan jenisnya, maka ada banyak pemahaman, penafsiran, dan pengajaran yang kurang tepat tentang karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Oleh karena itu, sekarang ini saya mau mengajak kita untuk melihat beberapa jenis bahasa roh seperti terdapat di dalam Alkitab. Yang pertama, jenis bahasa roh yang pertama yang kita temukan di dalam Alkitab adalah bahasa roh yang dimengerti oleh yang mendengar, namun tidak dimengerti oleh yang berbicara. Inilah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus pada hari Minggu Pentakosta kurang lebih 2000 tahun yang lalu, seperti dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita baca, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain
seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Pada hari Pentakosta, murid-murid Yesus berkata-kata dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi dimengerti oleh mereka yang mendengar. Ini adalah bahasa roh jenis yang pertama. Mari kita perhatikan. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Zaman dahulu, yang dimaksud dengan orang Galilea adalah orang yang tidak terpelajar. Zaman dahulu, yang dimaksud dengan orang Galilea biasanya adalah orang udik. Mereka semua tercengang-cengang dan heran ketika mendengar orang Galilea atau orang udik yang tidak terpelajar ini ternyata secara fasih bisa berkata-kata dalam bahasa-bahasa asing, yaitu bahasa-bahasa dari tempat asal mereka di luar negeri, dan memberi kesaksian akan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka berkata, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Waktu mereka melihat bagaimana orang-orang Galilea, orang udik, orang tidak terpelajar ini bisa berbahasa asing, memberitakan perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam bahasa di negeri asal mereka masing-masing. Padahal mereka orang Galilea, padahal mereka orang udik yang tidak terpelajar, yang tidak mengerti bahasa asing yang mereka ucapkan. Mereka menyadari sesuatu yang sorgawi sedang terjadi. Mereka menyadari mereka berhadapan dengan sesuatu yang ilahi. Dan hasilnya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara-saudara, pada hari Minggu Pentakosta sekitar 2000 tahun yang lalu, sekitar 3.000 orang bertobat karena mendengar para rasul yang menurut mereka adalah orang Galilea atau orang udik yang tidak terpelajar, yang ketika kepenuhan Roh Kudus lalu berkata-kata dalam bahasa roh yang ternyata adalah bahasa asing dalam bahasa daerah asal mereka. Di mana murid-murid Yesus dengan fasih memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dengan bahasa asing, bahasa
asal negeri mereka. Mereka sadar, mereka berhadapan dengan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang sorgawi. Dan mereka diyakinkan akan berita Injil yang disampaikan oleh para rasul. Ini adalah bahasa roh jenis pertama, yaitu bahasa roh yang tidak dimengerti oleh yang berbicara, tapi dimengerti oleh yang mendengar. Sehingga yang mendengar diyakinkan bahwa ini adalah mujizat. Sehingga mereka menjadi yakin akan kebenaran Injil yang diberitakan. Inilah jenis karunia bahasa roh yang menurut Rasul Paulus adalah tanda bagi orang yang tak beriman, yaitu untuk meyakinkan mereka akan kebenaran Injil. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Ini adalah bahasa roh jenis pertama untuk meyakinkan orang akan kebenaran Injil. Sekarang kita melihat bahasa roh jenis kedua seperti yang terdapat di dalam Alkitab adalah bahasa roh untuk berkata-kata kepada Allah. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Bahasa roh jenis ini tidak perlu ditafsirkan karena ditujukan bukan kepada manusia, tetapi ditujukan kepada Allah. Dan Allah mengerti apa maksud bahasa roh itu. Jadi kita melihat di sini, tidak semua bahasa roh perlu ditafsirkan. Tidak semua bahasa roh memerlukan penafsiran. Bila yang diajak bicara dengan bahasa roh itu adalah Allah sendiri, maka tidak perlu ditafsirkan. Sebab Allah Maha tahu. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Maksudnya, orang yang berkata-kata dengan bahasa roh di sini oleh pertolongan Roh Kudus mengucapkan hal-hal yang hanya bisa dimengerti oleh Allah sendiri. Bahasa roh jenis ini bisa berupa sebuah doa pribadi. Bahasa roh untuk berkata-kata kepada Allah ini bisa berupa sebuah jeritan hati. Bahasa roh jenis berupa berkata-kata kepada Allah ini bisa berupa sebuah puji dan sembah kepada Allah. Seperti kata firman Allah. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Berdoa dengan roh berarti berdoa dengan berbahasa roh, yang walau tidak dimengerti oleh yang berdoa, tetapi dimengerti oleh Allah. Berdoa dengan akal budi berarti berdoa dalam bahasa yang dimengerti oleh yang berdoa. Menyanyi dan memuji dengan roh berarti menyanyi dan memuji dengan berbahasa roh, yang walau tidak dimengerti oleh yang menyanyi dan memuji, tetapi dimengerti oleh Allah.
Menyanyi dan memuji dengan akal budi berarti menyanyi dan memuji dalam bahasa yang dimengerti oleh yang menyanyi dan memuji. Bahasa manusia kadang-kadang sangat terbatas untuk mengungkapkan isi hati yang paling dalam kepada Tuhan. Bahasa manusia kadang-kadang sangat terbatas untuk mengungkapkan doa kepada Tuhan. Bahasa manusia kadang-kadang sangat terbatas untuk mengungkapkan jeritan hati kepada Tuhan. Bahasa manusia kadang-kadang sangat terbatas untuk mengungkapkan pujian dan penyembahan yang ingin disampaikan kepada Allah. Bahasa roh dari jenis yang untuk berkata-kata kepada Allah ini menolong manusia untuk mencurahkan isi hati yang paling dalam kepada Allah. Baik berupa doa, baik berupa jeritan hati, maupun berupa pujian dan penyembahan dengan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Bahasa roh dari jenis yang untuk berkata-kata kepada Allah ini adalah untuk semua orang percaya. Tujuan dari bahasa roh jenis ini biasanya adalah untuk membangun diri sendiri. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Kata membangun dalam bahasa aslinya mengandung pengertian memulihkan tenaga yang terkuras. Seperti baterai handphone yang secara berkala perlu dipulihkan tenaganya dengan di-charge dengan memakai charger. Begitu pula hidup ini memerlukan tenaga rohani. Bersekolah, kuliah, bekerja, ngobrol, atau apa saja yang kita lakukan sebenarnya menguras tenaga rohani. Cara yang benar untuk memulihkan tenaga rohani yang terkuras ini adalah dengan berbahasa roh. Cara yang benar untuk mengatasi stres, emosi yang negatif, pikiran yang negatif adalah dengan berbahasa roh. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penghibur. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas Yesus mengajarkan di sini salah satu peranan Roh Kudus adalah sebagai penghibur yang sejati. Pada waktu kita stres, pada waktu kita lemah, pada waktu kita perlu relaksasi, pada waktu kita kesepian, pada waktu kita sedih, pada waktu kita bingung, pada waktu kita cemas, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita takut dan sebagainya, kita tidak perlu mencari cara-cara lain. Kita tidak perlu mencari hiburan yang lain. Kita tidak perlu mencari penghibur yang lain. Sebab Tuhan Yesus sudah menyediakan seorang penghibur yang maha ampuh, yaitu Roh Kudus. Tiap kali kita merasa stres, lemah, perlu relaksasi, kesepian, sedih, bingung, cemas, khawatir, takut, dan sebagainya, kita cukup berkata, Roh Kudus, hiburkanlah saya. Lalu mulailah berkata-kata dengan bahasa roh.
Setelah beberapa waktu kita berkata-kata dengan bahasa roh, kita akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memeliharakan hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Bahasa roh dari jenis yang untuk berkata-kata kepada Allah ini adalah untuk semua orang percaya. Rasul Paulus berkata, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Walau ayat ini mengatakan bahwa nubuat lebih berharga dari bahasa roh, karena nubuat membangun jemaat, sedangkan bahasa roh hanya membangun diri sendiri. Tetapi tetap saja firman Allah berkata, "Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh." Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Bahasa roh dari jenis yang untuk berkata-kata kepada Allah ini adalah untuk semua orang percaya. Semua orang Kristen diharapkan bisa berkata-kata dengan bahasa roh, sehingga mereka bisa membangun dirinya sendiri, sehingga bisa menanggulangi banyak tekanan emosi, bisa menanggulangi tekanan kejiwaan, bisa menanggulangi tekanan rohani dan tekanan-tekanan lainnya, sehingga bisa menjalin hubungan yang sehat dengan sesama dan dengan Tuhan. Sekarang mari kita lihat jenis bahasa roh yang ketiga, yaitu bahasa roh yang untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Kita baca dalam firman Allah, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Ini adalah bahasa roh dalam sebuah kebaktian ibadah. Bukan bahasa roh dalam doa pribadi atau penyembahan pribadi. Ini adalah bahasa roh bukan dalam doa berjemaah. Ini adalah bahasa roh bukan dalam penyembahan berjemaah. Ini adalah bahasa roh untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Ini adalah bahasa roh untuk membangun jemaat. Ini adalah bahasa roh yang sama seperti nubuat. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Berkata-kata dengan bahasa roh yang menyampaikan firman Tuhan atau pesan Tuhan. Apabila ditafsirkan, itu fungsinya sama seperti bernubuat, yaitu membangun, menasihati, dan menghibur. Suatu kali almarhum pendeta Billy Graham diundang berkhotbah
di kapel sebuah sekolah Alkitab Pentakosta di Amerika Serikat. Ketika Pendeta Billy Graham menyampaikan firman Allah di kapel sekolah Alkitab Pentakosta di Amerika Serikat itu, karena waktu sudah habis, Pendeta Billy Graham dengan sopan berkata dia harus berhenti karena waktu jatah yang diberikan kepadanya untuk menyampaikan firman Allah sudah habis. Jadi dia tidak sempat menyampaikan kebenaran terakhir yang ingin disampaikannya. Jadi dengan sopan Pendeta Billy Graham mengatakan, mungkin lain waktu saya bisa sampaikan kebenaran yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Dan dia berhenti, stop khotbahnya di situ. Sewaktu doa penutup, ada bahasa roh dan penafsiran. Dan ketika mendengar penafsirannya, Pendeta Billy Graham berkata bahwa penafsiran itu adalah kebenaran terakhir dari khotbahnya. Ini adalah contoh bahasa roh untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat. Sekarang mari kita melihat jenis bahasa roh yang keempat, yaitu bahasa roh yang berupa doa syafaat. Firman Allah berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam kelemahan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ketika ada orang sakit yang ingin diminta didoakan. Ketika ada yang minta didoakan untuk keperluan keuangan. Ketika anak-anak sedang menghadapi ujian. Kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Dalam keadaan seperti ini, kita perlu pertolongan Roh Kudus. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus menolong kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata biasa, tetapi terucapkan dengan kata-kata bahasa roh. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Apabila kita ingin berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoalah dengan berbahasa roh. Hasilnya, apabila kita berdoa dengan berbahasa roh, maka doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Hasilnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sementara kita berdoa dengan berbahasa roh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Pendeta Jim Cymbala adalah gembala sidang Brooklyn Tabernacle Choir. Anak perempuannya ketika remaja memutuskan untuk meninggalkan rumah dan gereja untuk menjalani kehidupan bebas bersama-sama orang muda yang tidak peduli akan Tuhan. Hal ini menjadi pergumulan bagi Pendeta Cymbala. Setiap hari dia dan istri berdoa berbahasa roh untuk pertobatan anak perempuan mereka. Setelah beberapa waktu, suatu hari ketika mereka sedang berdoa bersama di gereja pada hari Selasa,
Ketika jemaat sedang beramai-ramai berdoa berbahasa roh, Pendeta Simbala dan istri tiba-tiba teringat kepada anak perempuan mereka. Mereka juga berseru-seru kepada Tuhan dengan bahasa roh. Tiba-tiba mereka mendapat kesaksian roh di dalam hati bahwa Tuhan sudah menjawab doa mereka. Beberapa hari kemudian, mereka menerima telepon dari anak perempuan mereka bahwa bila ayah dan ibu bersedia mengampuni, anak perempuan mereka ingin kembali tinggal bersama dengan orang tuanya. Hari ini, anak perempuan ini bersama suaminya sudah menjadi hamba Tuhan. Firman Allah berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sementara kita berdoa dengan berbahasa roh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mari kita simpulkan apa yang kita bicarakan hari ini. Bahasa roh itu ada banyak macam dan jenisnya. Dan kita dapat menggolongkan bahasa roh berdasarkan sasaran pendengar bahasa roh itu. Bahasa roh salah satu jenis bahasa roh adalah bahasa roh untuk berbicara kepada Allah. Dan karena yang diajak bicara adalah Allah, bahasa roh seperti ini tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ada penafsiran, sebab Allah mengerti apa yang dimaksudkan oleh bahasa roh itu. Dan bahasa roh jenis ini tujuannya adalah untuk membangun diri sendiri. Dan bahasa roh jenis ini diberikan kepada semua orang. Yang kedua, jenis yang lain dari bahasa roh adalah bahasa roh untuk menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Dan karena bahasa roh jenis ini adalah dalam rangka menyampaikan pesan Allah kepada manusia, maka harus ada penafsiran bahasa roh ini. Dan bahasa roh jenis ini yang menyampaikan pesan Allah kepada manusia tujuannya adalah untuk membangun jemaat. Dan karunia bahasa roh yang untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada jemaat ini tidak diberikan kepada semua orang, tetapi diberikan untuk orang-orang tertentu saja seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Kesimpulannya, firman Allah berkata, kejarlah kasih itu. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Terutama karunia untuk bernubuat, tetapi juga berkata-kata dengan bahasa roh. Memang terutama untuk bernubuat, tetapi usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, termasuk berkata-kata dengan bahasa roh. Sekarang mari kita melihat bagaimana caranya kita dapat menerima baptisan Roh Kudus. Dalam pelajaran hari Rabu yang lalu, saya sudah menjelaskan 4 kebenaran tentang baptisan Roh Kudus. Kita sudah belajar dalam pelajaran hari Rabu yang lalu, baptisan Roh Kudus adalah suatu pengalaman yang berbeda dari keselamatan, berbeda dari kelahiran kembali, dan terjadi setelah pengalaman keselamatan, terjadi setelah pengalaman kelahiran kembali, walaupun selisih waktunya barangkali hanya seperberapa detik. Yang kedua, baptisan Roh Kudus diberikan untuk melengkapi kita dengan kuasa untuk menjadi saksi bagi Yesus. Yang ketiga,
Baptisan satu-satunya syarat untuk menerima baptisan Roh Kudus adalah sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang terakhir, baptisan Roh Kudus disertai dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi bagi mereka yang ingin menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, ingatlah, dibaptis dengan Roh Kudus adalah suatu karunia. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini dibaptis dengan Roh Kudus disebut dengan istilah menerima karunia Roh Kudus. Karunia adalah sesuatu yang diberikan Allah kepada kita dengan gratis. Walaupun kita tidak pantas, tidak layak untuk menerimanya. Jangan tunggu sampai saudara merasa diri saudara cukup layak untuk menerima baptisan Roh Kudus. Sebab saudara tidak akan pernah cukup layak untuk menerimanya. Tetapi terimalah baptisan Roh Kudus itu sekarang juga sebagai karunia Allah bagi saudara. Asal saudara sudah bertobat. Bertobat artinya berputar haluan. Dari tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bertobat artinya berputar haluan. Dari hidup mengejar keinginan dan kesenangan diri sendiri, menjadi ingin hidup menuruti kehendak Tuhan. Bertobat artinya berputar haluan. Maksudnya walau ketaatan kita kepada Tuhan mungkin tidak sempurna, tetapi ketulusan hati kita ingin mentaati Tuhan tidak perlu diragukan. Bila kita sudah bertobat seperti ini, maka Allah Bapa ada pemberian cuma-cuma untuk kita, yaitu dibaptis dengan Roh Kudus. Tinggal kita ambil dan terima saja dengan iman. Ingatlah, Tuhan Yesus adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Firman Allah berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya. Tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Baptisan air sudah dilimpahkan kepada pendeta-pendeta untuk melaksanakannya. Tetapi baptisan Roh Kudus belum pernah dilimpahkan kepada siapapun juga. Sampai hari ini hanya ada satu sang pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bila kita ingin dibaptis dengan air, kita datang kepada si pembaptis dengan air, yaitu pendeta-pendeta. Begitu pula bila kita ingin dibaptis dengan Roh Kudus, kita datang kepada sang pembaptis dengan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi untuk dibaptis dengan Roh Kudus, kita perlu datang kepada Tuhan Yesus di dalam doa dan minta agar Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus. Bila ini menjadi keputusanmu, kau ingin minta Tuhan Yesus membaptiskan engkau dengan Roh Kudus, dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali tanganmu. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Siapa lagi?
Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya, Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Sekarang mari kita melihat janji Tuhan. Tuhan Yesus berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila kita minta Roh Kudus, Tuhan pasti akan memberi kita Roh Kudus dan bukan roh yang lain. Minta dibaptis dengan Roh Kudus adalah doa yang pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Dan setelah kita berdoa, meminta Tuhan Yesus membaptiskan kita dengan Roh Kudus, bukalah mulut saudara dan mulailah berkata-kata dengan bahasa roh. Kita baca dalam Alkitab. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Seseorang haus untuk dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi dia tidak pernah bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Sudah berkali-kali dia maju ke mezbah Tuhan, minta didoakan agar dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi tidak kunjung dibaptis dengan Roh Kudus, tidak kunjung berbahasa roh. Suatu malam, setelah baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh dijelaskan, dia langsung maju berlutut di mezbah Tuhan. Tidak ada yang mau mendoakan orang ini, sebab sebelumnya sudah terlalu sering didoakan dan tidak ada hasil. Tiba-tiba orang ini mulai berkata-kata dalam bahasa roh yang amat indah dan jelas. Sementara semua orang bersuka cita bahwa akhirnya dia menerima baptisan roh dengan berkata-kata dalam bahasa roh, tiba-tiba dia berhenti, berdiri dan berkata, jangan salah paham. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Saya tadi tidak berkata-kata dengan bahasa roh. Saya tadi sembarangan saja mengucapkan kata-kata yang aneh-aneh. Saya sudah bosan menunggu Roh Kudus berkata-kata melalui saya. Jadi tadi saya putuskan untuk sembarangan saja mengucapkan kata-kata asal bunyi. Jelas itu bukan Roh Kudus. Saya masih belum dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang giliran orang ini yang heran. Sebab pada malam itu di baris depan duduk 3 mahasiswa dari Tiongkok yang menyaksikan semua yang terjadi. Salah satu dari mereka langsung menjawab orang itu, maaf, kami terpaksa mengecewakan Anda. Tetapi tadi selama kurang lebih 3 menit kami mendengar Anda sedang memuji-muji Tuhan dalam bahasa Tionghoa yang sempurna. Kami mengerti dengan jelas apa yang Anda ucapkan. Jadi Anda sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Sebab tadi kami mendengar Anda berkata-kata dalam bahasa roh. Yang walau tidak dimengerti oleh engkau, dimengerti oleh kami yang mendengar. Karena salah paham akan cara orang berkata-kata dengan bahasa roh. Orang ini bertahun-tahun tidak mengalaminya. Dan pada waktu dia betul-betul berkata-kata dengan bahasa roh, dia pikir bukan. Tetapi firman Allah berkata, Yesus berjanji, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalau saudara meminta Tuhan Yesus membaptiskan saudara dengan Roh Kudus, Dia akan melakukannya. Mari kita berdoa. Sekali lagi.
sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Ia kasih. Roh Kudus Tuhanku, mengurapi sembuhkan yang hancur, bebaskan tawanan, membuka penjara, jadikan yang buta. Roh Kudus Tuhanku, Ia kasih. Mari kita nyanyikan lagi sekali lagi sebagai pengakuan iman kita. Saya minta setiap orang yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan mengangkat tangannya sekarang ini. Yang ingin beroleh kepastian pengampunan dosa dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya minta untuk mengangkat tangannya sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangannya. Yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih buat tangan yang diangkat. Siapa lagi yang ingin meminta agar Tuhan Yesus membaptiskan Anda dengan Roh Kudus, dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali. Yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi Anda jarang berkata-kata dengan bahasa roh, dan sekarang Anda ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Yang sudah pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi Anda jarang berkata-kata dengan bahasa roh dan sekarang Anda ingin dipenuhkan kembali, angkatlah tangan Anda sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Turunkan kembali tangan-tangan Anda. Apabila firman Allah ini sudah berbicara kepada Anda dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, angkat juga tangan Anda sekarang ini. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini. Atau apabila firman Allah ini sudah berbicara kepadamu dengan cara-cara yang lain, selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja Anda berada sekarang ini.
Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk. Semua orang saya minta untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunan-Mu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni. Dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah si pembaptis dengan Roh Kudus. Saya mohon agar Tuhan Yesus membaptiskan saya dengan Roh Kudus. Sekarang juga saya akan membuka mulut saya untuk mengucapkan kata-kata bahasa roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya. Untuk mengucapkannya dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata bahasa roh. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya pelajari. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang tidak saya mengerti. Dengan iman, saya akan mulai mengucapkan kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus. Saya akan mulai mengucapkannya dengan iman dan kerendahan hati. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Saya jelaskan dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Haleluya, Haleluya. Dan nanti apabila saya mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara juga berhenti nyanyi Haleluya.
saudara mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Walau saudara tidak tahu apa yang mau diucapkan, dengan iman dan kerendahan hati, mulai saja ucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti. Nanti dalam proses saudara sedang akan mengucapkan satu kata yang tidak saudara mengerti, akan terjadi mujizat. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara bukanlah kata-kata sembarangan, tetapi kata-kata yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saudara untuk mengucapkannya. Mari kita nyanyikan lagu Haleluya ini. Haleluya. 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 Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Iriala bola batanda kariala bola baket kariala boti. Iriala bola batanda kariala boti. Iriala bola batanda kariala boti. Iriala baket kariala boti. Iriala bola batanda kariala boti. Iriala bola batanda kariala bota. Iriala bola batanda kariala boti. Iriala bola batanda kariala boti. Iriala baket kariala bola batanda kariala boti. Ya, itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Ya, itu benar Roh Kudus.
Iriala mola batana toriala boki. Iriala batetoriala mola batana toriala mola batetoriala boki. Iriala mola batetoriala boki. Iriala bakusjai. Iriala mola batana toriala boki. Iriala mola batana toriala bakusjai. Karabakusjai. Iriala batana toriala mola batetoriala boki. Iriala mola batana toriala boki. Iriala mola batana toriala bota. Karabakusjai karabakusjai. Karabakusjai karabakusjai. Iriala mola batana toriala boki. Ya itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Iriala mola batana toriala boki. Karabakusjai karabakusjai. Kalabakusjai kalabakusjai. Iriala mola batana toriala boki. Iriala mu. Iriala mu. Iriala mola batana boki. Iriala mola batana toriala boki. Iriala mola batana toriala boki. Karabakusjai. 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 Iriala mola batetoriala bota. Karabakusjai. Karabakusjai. Iriala mola batetoriala bota. Itu benar Roh Kudus, teruskan. 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 Iriala mola batana toriala boki. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Itu benar Roh Kudus, teruskan. Iriala mola batana toriala boki. Iriala mu. Karabatana toriala boki. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apabila ada di antara saudara yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kiranya Engkau mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Sembuhkanlah tubuh yang sakit ya Bapa. Adakanlah mujizat keuangan untuk menolong anak-anak-Mu. Yang membutuhkan pekerjaan, kiranya Tuhan memberi pekerjaan. Yang membutuhkan usaha, Tuhan membuka peluang usaha dan menyediakan segala yang diperlukan. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Yang ada masalah dalam rumah tangganya, Tuhan tolong, adakan pemulihan. Yang sedang bersekolah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan pendidikannya. Yang ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan dan menyediakan dengan limpahnya. Kami mohon Tuhan menjauhkan anak-anak Tuhan
dari pergaulan yang buruk. Kami mohon Tuhan menjauhkan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kiranya kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan yang memerlukan tempat tinggal. Kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Kristus sebagai pasangan hidup anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, dan lain sebagainya, Tuhan kiranya mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan. Kami ditengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Shalom, bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online hari ini. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online seperti tertera di alamat di layar sekarang ini, atau mengetuk menu dapat terhubung yang tersedia di layar di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Selamat memperingati Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah
biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Mari sekali dari awal kita katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biar kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan, biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu
dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus.